Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Insinyur Bobi Rashidin, Direktur Utama PT LEN, sekaligus merangkap Direktur Utama Defense ID, Dr. Insinyur Abraham Mose, Direktur Utama PT Pindad, Dr. Kaharudin Jenot, Direktur Utama PT PAL Indonesia, Insinyur Wildan Widarman, Direktur Utama PT Dahana, Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Gita Amperiawan, Direktur Utama PT DI, yang saat ini sedang berhalangan, dan yang saya banggakan, seluruh karyawan, teknisi, engineers, seluruh pegawai industri pertahanan yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang telah memberi kepada saya sambutan yang demikian meriah. Sebagai bangsa pejuang, sebelum kita mulai, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berjumpa di kawasan PT DI ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, saya sangat gembira, saya sangat bangga hadir di tengah-tengah saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, industri pertahanan adalah bagian vital, bagian yang menentukan dari kemerdekaan kita, kedaulatan kita. Saudara-saudara sekalian, kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang besar. Bangsa kita luasannya adalah sama dengan seluruh Eropa Barat. Eropa Barat dan Eropa Tengah itu sekarang 27 negara. Kita satu negara. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Kita sekarang ekonomi kita adalah ke-16 terbesar di dunia. Dan kita memiliki sumber alam yang begitu luar biasa kayanya. Begitu banyak pakar, begitu banyak lembaga-lembaga internasional mengatakan bahwa dengan proyeksi sekarang, dengan
parameter sekarang dengan indikator sekarang kita akan menjadi dalam waktu yang tidak lama lagi kemungkinan besar ekonomi ke-8, ke-7, bahkan ada yang mengatakan kita bisa menjadi ekonomi ke-5 atau ke-4 terbesar di dunia. Tetapi selalu ada tetapinya. Ya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terlalu cepat gembira. Dikasih indikator itu sudah tepuk tangan kalian, ya kan? Akan ada tetapinya. Tetapinya adalah apakah manusia Indonesia, apakah anak-anak bangsa Indonesia yang diwakili oleh kalian semua. Maaf saya punggungi kalian ya. Tapi bukan salah saya, ini salah panitia ini. Kalau ini saya pindahin, kalian saya punggungi. Jadi saya minta izin aja kepada kalian ya. Tidak ada maksud untuk mengunggungi saudara. Apakah bangsa kita mampu untuk memanfaatkan kekayaan ini? Itu pertama. Kedua, apakah anak-anak bangsa Indonesia mampu mengelola kekayaan ini? Ketiga, apakah anak-anak Indonesia mampu menjaga kekayaan ini? Jadi saudara-saudara, tiga hal itu yang akan menentukan apakah kita mampu terus naik menjadi negara yang makmur atau tidak. Itu yang kita inginkan. Kita ingin menjadi negara yang maju. Kita ingin Indonesia maju. Kita ingin menjadi negara makmur. Kita tidak mau hanya menjadi negara yang berani proklamasi kemerdekaan. Merdeka untuk kita, merdeka, cita-cita merdeka adalah Indonesia makmur. Dan Indonesia makmur adalah kalau seluruh rakyat Indonesia menikmati kemakmuran tersebut. Saudara-saudara, kita harus sekarang melihat, kalau kita mau melihat ke depan, kita harus tahu kita berada di mana. Dan kalau kita mau tahu kita berada di mana, kita harus tahu dari mana kita berasal. Saudara-saudara, pertama saya mau tanya, suara saya jelas atau tidak? Jelas ya, terima kasih. Saudara-saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita capai, apa yang disampaikan oleh insinyur-insinyur tadi, adalah hasil pemikiran, inisiatif, keberanian, keputusan pendahulu-pendahulu kita. Dari sejak awal pendiri bangsa kita
ingin Indonesia menguasai teknologi dan menjadi negara industri. Dulu Belanda mengejek kita. Mereka mengejek kita dengan mengatakan, bagaimana Indonesia mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Itu mereka katakan tahun 45. Bagaimana Indonesia mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu mereka mengejek. Dan untuk itu pendahulu-pendahulu kita, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, Pak Habibie, mereka niat untuk Indonesia tidak hanya bikin peniti, kita mau bikin pesawat terbang. Dan kalian sudah buktikan bahwa kita mampu pesawat terbang. Bahkan kita mampu sudah 25 tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Dan kita bertekad sekarang untuk menghidupkan lagi, maaf, bukan menghidupkan lagi, karena industri pertahanan kita tidak pernah mati, tapi lesu, agak lesu-lesu sedikit. Tapi kita bertekad untuk kita sekarang bangkit, seluruh industri bangkit. Waktu saya pertama menjadi Menteri Pertahanan berapa minggu, Presiden kita Pak Jokowi memberi tugas kepada saya, Menhan, coba bagaimana industri pertahanan kita bisa kuat, bisa berdiri. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tekad, niat, kehendak, arah dari Presiden kita saya laksanakan dan saya eksekusi. Dan alhamdulillah tadi Pak Bobi menyampaikan laporan bahwa selama saya menjadi Menteri Pertahanan, kontrak untuk BUMN industri pertahanan naik 800%. Nilai kontrak naik 454,97%, hampir 500%. Dari 30 triliun menjadi 138,6 triliun rupiah, saudara sekalian. Dan insya Allah akan kita tingkatkan lagi, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya berbesar hati, dan ini sudah saya laporkan ke Bapak Presiden tentang kemampuan kalian di PT PAL, PT DI, di LEN, Dahana, Pindad, NTP, ya. Kita mampu
kalian mampu. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras kalian, atas keteguhan hati kalian. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bangsa kita sangat kaya, bangsa kita sangat besar, dan karena itu bangsa kita selalu diiri oleh bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa yang tidak menghendaki Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia kuat. Mereka tidak suka Indonesia kaya. Mereka tidak suka Indonesia muncul sebagai negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ini tantangan kita. Ini tantangan kita. Bangsa kita adalah bangsa yang ramah. Sangat ramah. Kadang-kadang terlalu ramah. Bangsa kita kadang-kadang jadi bangsa yang sangat lugu. Menurut saya kadang-kadang terlalu lugu. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa kita dikerjain oleh pihak-pihak luar. Mereka ingin Indonesia sebagai sumber bahan mentah. Mereka mau ambil kekayaan kita dalam bentuk mentah. Presiden kita, pemerintah kita sekarang melaksanakan program hilirisasi. Tidak boleh kita ekspor, tidak boleh kita jual bahan mentah. Sumber alam tidak boleh kita jual mentah lagi. Kita harus olah di Indonesia. Pabrik-pabrik semuanya harus di Indonesia. Anak-anak Indonesia harus bekerja dengan baik dan harus mendapat gaji yang layak. Kita tidak mau anak-anak Indonesia, kita tidak mau rakyat Indonesia hanya selalu menerima UMR terus. Saya bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Saya di dalam, dulu di luar. Dulu rival, sekarang anak buah. Saya saksi. Strategi beliau benar. Strategi beliau benar. Dan keputusan-keputusan beliau selalu pro Indonesia dan pro rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar. Kita berada di jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Dengan yang sudah dirintis, apabila nanti kita teruskan arah pembangunan kita, saya hakul yakin bahwa Indonesia bisa makmur dan rakyatnya bisa hidup sejahtera. Indonesia punya banyak anak-anak pinter, Kalau saya ke Jepang, kalau saya ke Timur Tengah, kalau saya ke Amerika, kalau saya ke Eropa, saya ketemu anak-anak Indonesia bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar, terbaik di dunia. Banyak yang dulu bekerja di PT DI. Tidak ada masalah, biar mereka kerja di luar, biar mereka dapat pengalaman, biar mereka menimba ilmu. Pada saatnya mereka kembali
mereka bersama-sama akan membangun seluruh industri kita, saudara-saudara. Contohnya, Pak Kaharudin Zenot lama di luar negeri, lama di Jepang. Saking lamanya, kepalanya jadi botak. Orang botak, tandanya pinter. Benar. Saya juga udah mulai botak juga ini. Pak Zenot ini lama di Jepang. Saya dengar ini ada anak Indonesia yang pinter. Saya cari, ketemu. Saya bilang, Anda harus berbakti kepada bangsa dan negara. Dan alhamdulillah, Presiden Jokowi setuju. Beliau jadi dirut PT PAL. Kita tidak mau hanya membeli kapal selam. Kita mau bikin kapal selam di Indonesia. Kita tidak mau beli UAV. Kita mau bikin UAV di Indonesia. Kita tidak mau beli pesawat tempur dari luar. Sekarang terpaksa kita beli. Tapi kita ingin ambil semua teknologi, belajar, dan kita bangun di Indonesia. Juga ada putra Indonesia, Profesor Sigit, dulu lama di Amerika, lulusan MIT. Kalau MIT pasti pinter. Kerja di General Motors. Pulang, saya dengar ada orang ini, saya minta bantu masuk PT Pindad. Sekarang beliau Direktur Teknologi PT Pindad. Karena dulu beliau kerja di General Motors, saya bilang, Profesor Sigit, Indonesia ingin membuat kendaraan sendiri. Kita capek beli buatan luar. Indonesia negara besar, Indonesia negara keempat terbesar. Kita harus punya merek, kita harus punya kendaraan buatan anak-anak Indonesia sendiri. Dan kita alhamdulillah berhasil. Saya dapat laporan Oktober sudah mulai produksi. Benar Pak Sigit? Kepalanya juga mulai botak juga itu. Tadi dilaporkan kontrak dari Kemhan 2.800 kendaraan. Sudah kita tambah menjadi 7.000 kendaraan. Saya lapor ke Presiden, beliau mengatakan, Menhan, kenapa nggak bisa 10.000? Siap Pak, 10.000 akan kita berikan. Kalau Panglima tanya, bisa nggak? Pasti jawabannya bisa. Jadi saudara-saudara, saya tanya di Rut Pindad, bisa nggak 10.000? Bisa nggak 10.000? Bisa. Kalau nggak bisa, terpaksa kita cari dirut baru ini. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di saat krisis dunia, krisis akibat COVID dan akibat perang Ukraina yang dahsyat, harga barang-barang penting naik.
harga energi naik, harga pupuk naik, harga pangan naik. Kita bersyukur di Indonesia inflasi kita salah satu paling rendah di seluruh dunia, saudara sekalian. Ini bukan prestasi yang sepele. Ini bukan hasil yang gampang. Inflasi adalah momok bagi seluruh negara di dunia. Argentina inflasinya lebih dari 100%. Turki 85%. Negara-negara tetangga kita banyak ekonominya yang ambruk. Berapa negara di kawasan kita sudah tidak bisa bayar gaji, uangnya habis, produksinya nggak ada. Banyak kekurangan yang masih harus kita tutupi, harus kita atasi, tetapi strategi kita, upaya-upaya kita sudah berada di jalan yang benar. Kita mengerti bersama masih banyak terjadi di negara kita budaya-budaya yang tidak baik, budaya-budaya pemborosan, kebocoran, budaya korupsi, budaya macam-macam. Setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi dengan sebaik-baiknya. Presiden kita Pak Jokowi tidak ragu-ragu bertindak, dan saya pun, kalian sudah pasti tahu, saya pun tidak ragu-ragu bertindak. Budaya markup yang kelewatan luar biasa, budaya bohong dan budaya menipu harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita. Saudara-saudara, ingat, saya mengawali tadi sambutan saya dengan mengatakan industri pertahanan adalah vital bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Negara sekaya kita, negara sebesar kita, selalu akan diganggu, selalu kekayaannya akan berusaha diambil. Ini adalah hukum alam. Ikan kita dicuri, kekayaan kita macam-macam, macam-macam strategi, macam-macam ulah, macam-macam teknik bagaimana mencuri kekayaan Indonesia. Karena itu Indonesia harus kuat, pertahanan kita harus kuat, tidak ada alternatif. Kalau kaya tapi tidak kuat, akan dirampok. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa pertahanan harus kuat? Karena dunia memang keras, persaingan antara bangsa keras. Ada yang mengatakan tidak akan ada perang. Saudara-saudara, lihatlah televisi tiap malam. Perang di mana-mana. Perang di Ukraina, perang di Libya, perang di Sudan,
perang di Kongo, perang di Somalia, terus-menerus perang di Myanmar, perang di Afghanistan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus waspada dan Indonesia harus kuat. Ini adalah hukum sejarah. Hukum sejarah. Yang tidak kuat akan diinjek-injek, yang tidak kuat akan dijajah kembali. Dan penjajahan zaman sekarang tidak seperti dulu. Penjajahan zaman sekarang tidak kelihatan, tapi macam-macam cara mereka untuk menguasai. Contoh, Presiden kita menghendaki hilirisasi. Nikel tidak boleh diekspor mentah, harus diolah di Indonesia. Banyak negara di Eropa marah. Kita digugat, diadu di WTO, diancam sanksi-sanksi macam-macam. Bayangkan, kita harus jual milik kita, kekayaan kita harus jual mentah. Bayangkan, Indonesia tidak boleh jadi negara kaya. Saudara-saudara, kalau nikel kita olah di sini, kekayaannya, penerimaan negara naik 20 kali lebih. 20 kali lebih. Jadi kalau tahun 2021 import nikel kita hasilnya adalah kurang lebih 13 triliun. Tahun 2002 sudah mendekati 400 triliun. 300 triliun lebih. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam 1 tahun. Ini yang membuat kita mampu menjaga ekonomi. Ini yang membuat mampu kita bantu rakyat kecil. Saudara-saudara, boksit adalah bahan untuk alumina. Alumina diolah jadi aluminium. Aluminium ya jadi pesawat terbang, jadi mobil, jadi televisi, jadi motor. Bayangkan, mereka maunya ambil boksit dalam bentuk mentah dan kita suruh beli mobil mereka, pesawat terbang mereka, televisi mereka, komputer mereka yang nilainya berkali-kali tambah. Kalau nanti kita bangun panel surya di Indonesia, boksit itu bisa nilainya menjadi 194 kali. Tembaga, kalau kita rubah menjadi motor elektro menjadi 77 kali. Timah 69 kali. Gas alam 4 kali dan sebagainya. Kelapa sawit saja, pabrik margarin di Indonesia nilainya naik 79 kali. Kelapa, kalau kelapa pabriknya di Indonesia menjadi minyak MCT, nilainya naik 18 kali. Saudara-saudara, begitu besar pengaruh hilirisasi. Saya kira tidak terlalu lama lagi saya akan bicara, ya. Sudah hampir 1 jam saya bicara. Tetapi intinya saya ingin sampaikan kepada kalian, masa depan kalian cerah. Masa depan anak Indonesia bagus.
Tapi kita harus kerja keras. Kita harus kerja keras. Dan kita harus, yang utama adalah kita harus rukun. Kita tidak boleh saling gaduh. Kita tidak boleh saling benci. Kita jangan terprovokasi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ditakdirkan sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa kita adalah bangsa majemuk. Bangsa kita terdiri dari banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis, banyak budaya, tapi kita bersatu dan kita harus bersatu dalam kerukunan, dalam kesejukan, dalam kedamaian. Ini kuncinya. Begitu kita kompak, begitu kita rukun, kita akan bangkit sebagai negara makmur, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini ada kopi di sini. Maaf, saya minta izin ya. Boleh minum kopi? Nah, kalau minum kopi, ceramah tambah 2 jam lagi. Masih sanggup? Benar? Benar nggak ya? Pasti di antara kalian, apalagi dia ngomong di atas itu, ya kan? Di sini ada nggak orang Indonesia Timur? Berasal dari Indonesia Timur ada nggak? Ada. Dari mana kau? Dari Manokwari. Oke. Mana lagi Indonesia Timur? Ya, dari mana kau? Dari Biak, Pak. Biak. Dari Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, Pak. Ini ya, karena saya ini setengah Indonesia Timur juga. Ibu saya dari Sulawesi. Jadi Indonesia Timur itu kalau dengar penceramah terlalu lama bicara, mereka bilangnya begini, itu kaset lama, dorang putar lagi. Orang Indonesia Timur itu ada ciri-ciri khasnya. Kalian tahu ciri khas orang Indonesia Timur? Orang Indonesia Timur itu cepat naik darah, cepat. Tapi cepat turun juga. Dan orang Indonesia Timur itu kalau sudah yakin di hatinya, dia setia sepanjang masa. Itu Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur juga suka pesta. Benar? Dan yang terakhir, orang Indonesia Timur itu makannya banyak sekali. Jadi saya dulu komandan pasukan, kalau anak buah saya dari Indonesia Timur, ransumnya harus tambah 2 kali lipat. Saudara-saudara, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya juga sampaikan salam dari Bapak Presiden. Beliau monitor terus perkembangan industri pertahanan. Saya lapor PTDI dalam waktu dekat akan kerjasama dengan pihak-pihak investor dari luar. Kita akan tambah produksi CN 235. Ya. Saya sendiri dapat permintaan dari Angkatan Laut
minta paling sedikit 30 CN235. Belum angkatan darat, belum angkatan udara. Jadi ke depan saya yakin industri pertahanan kita akan bangkit, akan lebih berprestasi, dan saudara-saudara harus lebih keras lagi bekerja. Dan saya berharap dengan kinerja, dengan keberhasilan, tambah revenue, tambah keuntungan, penghasilan kalian juga bisa diperbaiki. Saya sering diskusi dengan Bapak Presiden, selalu beliau mengatakan kita ingin jadi negara maju, kita ingin jadi negara makmur, kita ingin nanti penghasilan rakyat kita setara dan sama dengan negara-negara maju di luar. Saya kira itu dari saya, dan saya akan tutup dengan pantun. Pergi bekerja membawa makan. Makannya nasi dengan ikan tenggiri. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk kesetiaan dan kerja keras seluruh karyawan Defense ID. Tepuk tangan yang meriah. Pantun kedua. Ini baru minum kopi. Jalan-jalan ke kota Malang, Cakep. mampir dulu di Surabaya. Sebentar lagi aku akan pulang. Jangan lupa dengan saya. Boleh pantun lagi? Kalau ada paku yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata Prabowo yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih. Selamat bekerja. Selamat berjuang. Merdeka! 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 Saudara-saudara adalah di garis depan pembangunan Indonesia. Saudara-saudara sangat vital bagi kekuatan pertahanan Indonesia. Berjuang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin berkenan jika ada yang ingin bertanya Pak Menteri. Izin Pak Menteri, ada yang ingin bertanya barangkali, berkenan? 2 pertanyaan. Katanya mau ada sesi tanya jawab. Saya kira sambutan saya jelas ya. Perlu tanya jawab enggak? Kalau perlu tanya jawab, saya batasi pertanyaan. Cukup 22 pertanyaan saja ya. Izin Pak Menteri, hanya 2 pertanyaan Pak Menteri. Enggak ada. Ya, siap. Terima kasih. Sudah jelas? 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 Oh, oke, Pak. Oke. Enggak usah pertanyaan ya. Baik, baik Pak. Mau pertanyaan? Mau? Ada 2 udah, pertanyaan. udah. Baik, Oke. siap. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Adela dari PT Dahana. Mohon izin bertanya Pak, saat ini komposisi karyawan yang berusia milenial sudah cukup mendominasi di lingkungan Defense ID. Apakah dari Bapak dan juga jajaran dari Kementerian Pertahanan memiliki strategi pengembangan potensi milenial supaya dapat lebih banyak berkontribusi dalam kemajuan industri pertahanan? Terima kasih. Baik, tadi saya katakan bahwa industri pertahanan adalah vital. Kalau kita tidak punya kemampuan membuat alat-alat pertahanan sendiri, kita tidak bisa merdeka. Kita akan dikerjain. Jadi, milenial adalah masa depan kita. Milenial adalah masa depan kita. Karena itu sudah saya rintis, mulai saya kira dengan PT DI, kerjasama dengan industri-industri pertahanan, industri-industri dirgantara di luar negeri yang hebat-hebat. Kita sudah kirim, saya kira berapa puluh insinyur-insinyur muda kita, job training, alih teknologi di pabrik-pabrik mereka di luar. Ini sudah kita lakukan dan kita akan terus lakukan di masa mendatang. Kita juga semua kontrak alutsista kita wajibkan untuk kerjasama dengan industri pertahanan di Indonesia dan harus TOT, harus transfer of technology. Jadi sumber daya manusia, anak-anak muda kita, insinyur-insinyur muda, karyawan-karyawan muda kita harus dilatih, diperkuat kemampuannya. Demikian juga kita paksakan offset. Offset harus untuk membangun pendidikan dan sumber daya manusia. Jadi saudara-saudara, ini yang ingin kita pacu. Ya, jadi yang penting ada kemauan dan pemerintah punya program beasiswa yang banyak sekali. Asal kalian mampu, coba diproses, terus akan kita kirim. Ribuan orang akan kita kirim untuk sekolah yang terbaik di dalam dan di luar negeri. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, akhirnya kesempatan itu hadir bagi kami seluruh insan Defense ID dapat bertemu langsung dan bersilaturahmi dengan Bapak di kesempatan yang baik ini. Mungkin saya hanya ingin melanjutkan pertanyaan dari Mbak Adel tadi yang berhubungan juga dengan milenial, Pak. Mungkin saya salah satu pribadi yang kagum dan menjadikan Bapak sebagai role model dalam hal ketegasan dan bagaimana Bapak mencintai negeri ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, Pak, milenial-milenial ini di tengah disrupsi teknologi dan budaya. Contoh, ada konser dari luar negeri tidak sampai 10 menit sold out. Ada nonton bola dari luar negeri tidak sampai 30 menit sold out. Nah, kira-kira boleh Pak, kami diberikan wejangan, tips, kira-kira bagaimana sih kami ini sebagai generasi muda untuk tetap mencintai Indonesia di tengah gempuran-gempuran budaya-budaya baru yang masuk di Indonesia. Karena sebagai gambaran, Bapak izin, di PayPal kebetulan Chief Kahar mempunyai salah satu program selain aktif dalam program Komcat, kami juga diberikan wadah untuk program bela negara. Dan saya adalah salah satu dari 125 karyawan PT PAL yang mengikuti bela negara. Kira-kira ke depan bagaimana sih Pak tips bagi kami untuk tetap melek teknologi tapi juga mencintai negeri ini? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sekali ya. Jadi ini adalah usaha kita semua dari semua generasi, terutama memang kalau saya yakin dan percaya anak-anak muda kita itu sama dalam hatinya itu cinta tanah air. Saya yakin ya. Jadi tetapi unsur-unsur pimpinan harus berperanan. Para guru, para manajer, para direksi, para pimpinan di semua bidang ya harus proaktif, harus memberi contoh. Jadi prestasi bangsa bukan hadiah. Bangsa yang malas ya tidak akan berprestasi. Ya. Dari ini usaha semua. Saya ambil contoh sepak bola. Sepak bola ini ya seluruh rakyat ingin Indonesia muncul di dunia. Kita negara keempat di dunia, ya kan? Kok kadang-kadang kalah dengan negara kecil, ya kan? Tapi kita tidak bisa raih kemampuan itu hanya dengan bicara-bicara, harus ada usaha. Dengan demikian kita lihat sekarang pertama kali dalam 32 tahun kita juara kembali di Asia Tenggara, di SEA Games. Ini prestasi. Kalau dipimpin dengan benar, kalau diorganisir dengan benar, kita bisa, kita mampu. Ya. Saya buktikan. Dulu waktu saya masih aktif, saya mengorganisir dan saya memimpin ekspedisi ke puncak Himalaya, puncak tertinggi di dunia. Waktu itu anak-anak kita yang akhirnya sampai ke puncak itu lihat salju aja belum pernah. Lihat salju aja belum pernah. Kita latih, kita seleksi, kita cari pelatih-pelatih terbaik di dunia, kita gembleng mereka dan mereka berangkat dan mereka berhasil. Kita adalah negara Asia Tenggara pertama yang sampai puncak Everest. Ini mungkin dianggap sepele, tapi ini bayangkan kalau nanti seandainya kita tidak sampai di situ. Bayangkan ya, ada negara-negara tetangga kita yang hampir mendahului kita. Kita mungkin lebih dulu dari Malaysia berapa bulan, lebih dulu dari Singapura berapa tahun. Anda bisa bayangkan nggak kalau seandainya kita bukan yang pertama di Asia Tenggara? Bagaimana nanti di sekolah-sekolah Singapura dan Malaysia, kami negara yang hanya 5 juta, tapi kita yang pertama di Asia Tenggara masuk kemana? Ke Everest. Jadi nasionalisme cinta tanah air diraih dengan prestasi-prestasi dan dengan keberhasilan. Indonesia mampu bikin pesawat terbang 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Ini prestasi. Bangga rakyat kita. Kita punya 235. Tapi kadang-kadang justru yang tidak bangga malah elit kita yang jelek-jelekin prestasi bangsa kita sendiri. Dulu apain bikin pesawat terbang? Kan dulu mungkin Anda masih
Umurmu berapa? Mungkin Anda nggak ingat. Saya masih ingat. Bahkan 98 IMF, mereka yang pertama mau hentikan PTDI, mau hentikan Pindad, mau hentikan PT PAL. Ada juga yang mau jual Garuda. Jadi Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, tidak akan punya penerbangan nasional. Saudara-saudara, jadi cinta tanah air dihasilkan oleh prestasi-prestasi. Kalau nanti saya berharap PT PAL berhasil dengan karya-karyanya membangun fregat kita sendiri, membangun kapal selam kita sendiri, membangun kapal-kapal ringan kita sendiri, unmanned submarine kita sendiri. Itu anak-anak muda akan bangga. Kalau nanti PTDI insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi akan ikut serta memproduksi fighter sendiri, anak-anak kita akan bangga. Dan jangan anggap sepele. Kalau nanti benar-benar PT Pindad bulan Oktober November bisa menghasilkan Jeep Maung dalam jumlah yang banyak, anak-anak muda seluruh Indonesia akan bangga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita harus menjadi negara manufaktur. Kita harus punya jam tangan buatan Indonesia sendiri. Saya tantang, hei anak-anak muda, siapa yang bisa bikin jam tangan buatan Indonesia? Saya kasih kontrak, seluruh TNI akan pakai jam tangan kalian. Tapi harus dibuat di Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Jam tangan, tolonglah. Bagaimana kira-kira jawaban saya? Oke. Tadi baru 2 pertanyaan, masih 20 pertanyaan saya izinkan. Enggak, saya ini bercanda. Saya kira cukup ya. Cukup. Kalau ada yang pengen diskusi sama saya, bikin kelompok, ya, diskusi lebih santai. Kalau soal industri pertahanan, soal teknologi, soal science, soal engineering, ini adalah vital bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Science, technology, engineering, mathematics, vital bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi tolong sampaikan kalau ada saudaramu, ponaanmu, di mana saja yang suka bidang ini, yang pintar, yang perlu beasiswa, kita siapkan beasiswa untuk anak-anak tersebut. Cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi bertanya mana 2 orang? Mohon untuk berdiri yang bertanya. Ini karena apa? Karena keberanian bertanya. Silakan untuk Orang yang berani bertanya itu berani. Karena itu saya mau kasih penghargaan. Ia beri sambutan yang meriah untuk 2 penanya, Bapak dan Ibu sekalian. Berhak mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri.
umurnya baru 28 tahun. Jadi nggak pernah ketemu Pak Habibie ya, belum pernah ya. Belum. Baik, terima kasih. Ini penghargaan dari saya, ya. Tapi saya berharap ada jam tangan buatan anak-anak Indonesia. Ini saya kira masih assembling. Terima kasih. Terima kasih para saudara-saudara. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Sekali lagi minta maaf. Saya menggungi saudara-saudara. Selamat bekerja, selamat berjuang, buat yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas arahan juga sambutannya untuk senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam tugas-tugasnya senantiasa sukses. Baik. Mohon izin Bapak untuk tetap stay di panggung karena kami akan lanjutkan dengan acara berikutnya. Pada kesempatan kali ini Bapak Menteri, Holding Defense ID juga akan memberikan apresiasi atas prestasi dan pencapaian dari anggota holding. Kami mohon untuk perwakilan yang akan menerima penghargaan untuk maju ke depan sesuai dengan keunggulan teknologi yang diunggah tentunya. Baik, untuk itu kami undang perwakilan dari PT Land Industri Persero yang mengusung tema Communication Tactical Data Link System CTDLS sebagai pionir Network Centric Welfare National. Silakan untuk maju ke depan. Kemudian perwakilan dari PT Dahana yang mengusung hasil litbang produk drone Loitering Munition Rajata. Kemudian yang ketiga adalah PT Dirgantara Indonesia yang mengusung hasil pengembangan dan sertifikasi produk pesawat terbang N219. PT Pindad yang mengusung peningkatan kapasitas produksi munisi PT Pindad. Kemudian PT PAL Indonesia yang mengusung kapal BRS on time delivery di tengah pandemi. Berkenan Bapak Dirut Defense ID juga. Ya, Bapak Menhan akan menyerahkan langsung. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Penghargaan dalam bentuk recognition achievement sebagai pengakuan dan juga penghargaan terhadap teknologi yang diterapkan di entity Defense ID sampai saat ini. Alhamdulillah juga Bapak Bobi Rashidin selaku Direktur Utama Defense ID juga berkenan ikut. Iya, Bapak dan Ibu tentunya sekilas singkat apa yang disampaikan ataupun diunggulkan dengan produk-produknya. CTDLS adalah sistem komunikasi data taktis yang berfungsi untuk melakukan pertukaran data taktis antar pesawat. Rajata merupakan loitering munition yang dikenal juga sebagai pesawat tanpa awak untuk melakukan misi self-destroyer dengan sistem loiter atau berkeliling di area sasaran. Kemudian N219 merupakan pesawat terbang bermesin ganda yang dikembangkan untuk mengangkut penumpang rute pendek hingga sedang. Sebagai pesawat komuter yang memiliki daya angkut cukup besar, N219 juga sangat memungkinkan untuk digunakan secara efisien. Ya, akan dilanjutkan juga dengan sesi pemotretan bersama dengan Bapak Menteri dan juga Direktur Utama Defense ID. Baik, terima kasih Bapak Menteri dan juga para perwakilan yang telah menerima dan berkenan Bapak Menteri dan juga Direktur Utama untuk kembali ke tempat semula, Pak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara ini kita tutup,
izinkan kita akan teriakan yel-yel dulu. Hadirin mohon berdiri semuanya. Dan mohon ikuti suara MC ketika diteriakan Defend ID, maka rekan-rekan meneriakan Indonesia Maju. Baik, kita akan sama-sama. Defend ID. Defend ID. Defend ID. Indonesia Maju. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Demikian tadi itulah yel-yel yang kita yelkan, teriakan, mudah-mudahan menjadi pembakar semangat untuk kita semua. Dan berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari bertemu dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajarannya, sehat selalu, selamat bertugas, dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh hadirin, seluruh Defend ID, karyawan-karyawati, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan akhirnya saya MC Defend ID mengucapkan terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bekerja. Bapak dan Ibu, sambil juga Bapak dan Ibu menikmati suasana sore,